Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmani Diavisti, mahasiswi gizi semester 6 di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Video ini saya unggah guna memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, di mana pada tugas ini saya nanti akan menjelaskan mengenai etika profesi dan hukum kesehatan pada profesi dokter. Oke, yang pertama akan saya bahas yaitu pengertian dari kode etik profesi. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kemudian ada pelanggaran kode etik profesi, di mana pelanggaran itu adalah penyelewengan terhadap sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang sudah berlaku. Kemudian ada penyebab pelanggaran kode etik profesi. Pelanggarannya itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama itu misalnya adanya pengaruh sifat kekeluargaan. Misalnya yang melakukan pelanggaran adalah keluarga atau dekat hubungan kekerabatannya dengan pihak yang berwenang. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pada suatu profesi, maka ia akan cenderung untuk tidak memberikan sanksi kepada kerabatnya yang telah melakukan pelanggaran kode etik tersebut. Kemudian, penyebab yang kedua itu adanya pengaruh jabatan. Misalnya yang melakukan pelanggaran kode etik profesi itu adalah pimpinan atau orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi pada profesi tersebut, maka orang itu akan enggan untuk memberikan sanksi. Kemudian pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir jika melakukan pelanggaran. Kemudian selanjutnya ada tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Kemudian ada organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Kemudian ada rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi itu sendiri. Kemudian ada belum terbentuknya budaya dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Dan yang terakhir ada tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antara para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Oke, setelah itu ada upaya mencegah pelanggaran kode etik profesi. Upayanya itu ada dua ya. Yang pertama itu bisa menggunakan klausul penundukan pada undang-undang, di mana setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancam kepada pelanggarnya. Dengan demikian, menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali taat. Jika terjadi pelanggaran, berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya. Ketegasan sanksi undang-undang ini lalu diproyeksikan dalam rumusan kode etik profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggarnya. Kemudian dalam kode etik profesi dicantumkan ketentuan pelanggar kode etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Itu tadi merupakan cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu ada legalisasi kode etik profesi, di mana dalam rumusan kode etik dinyatakan apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, ketua kelompok profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu. Jadi, kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat perintah pengadilan memaksakan pemulihan itu. Kemudian ada yang namanya sanksi pelanggaran kode etik profesi. Sanksinya itu ada dua, bisa dikenakan dengan sanksi moral, kemudian juga bisa dikenakan dengan sanksi dikeluarkan dari organisasi itu sendiri. Kemudian untuk contoh kasus pelanggaran kode etik profesi,
ini dokter ya, misalnya seorang dokter yang tidak kompeten. Pada April 2016, Ibu Isti memeriksakan kondisinya ke Rumah Sakit X di daerah Bandung. Beliau mengeluhkan bahwa perutnya telah sakit selama akhir-akhir ini. Kemudian Dokter Ihsan memeriksa keadaan Ibu Isti. Setelah memeriksa keadaan Ibu Isti, Dokter Ihsan merasa tidak terlalu memahami apa penyakit yang dialami oleh Ibu Isti. Kemudian Dokter Ihsan hanya memberikan sebuah obat saja. Dan kemudian Ibu Isti meminum obat itu tapi tidak ada reaksi apapun. Nah, kritik yang bisa diberikan yaitu Dokter Ihsan tidak kompeten di dalam bidangnya karena ia tidak benar-benar memahami apa yang dialami oleh Ibu Isti. Sebelum memberikan resep obat untuk meredam rasa sakitnya, ia pun tidak berusaha untuk bertanya terlebih dahulu kepada dokter lain dan malah mengambil tindakan hanya sebatas memberikan obat peredam rasa sakit saja. Padahal, sakitnya itu malah berkelanjutan. Hal ini menyebabkan Dr. Ihsan sebenarnya telah melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 7A, di mana Dr. Ihsan tidak kompeten di dalam bidangnya. Dan kemudian kasus yang kedua contohnya itu seorang dokter yang membongkar rahasia pasien ya, penyakit pasien. Tanggal 24 Februari 2016, Pak Anwar mengalami rasa sakit di kepalanya hingga ia jatuh pingsan. Pak Anwar adalah seorang CEO di perusahaan ternama di Jakarta. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, diketahuilah bahwa Pak Anwar terkena penyakit kanker otak. Beberapa hari kemudian, ada seorang kaki tangan pesaing dari Pak Anwar yang bernama Pak Satria datang menemui dokter yang menangani Pak Anwar. Kemudian, pada saat Pak Satria bertemu dengan dokter tersebut, ia pun bertanya kepada dokter tersebut apa penyakit yang diderita oleh Pak Anwar, dan dokter itu pun menceritakan secara detail apa yang dialami oleh pasiennya itu tanpa bertanya terlebih dahulu siapa sebenarnya Pak Satria itu. Oke, kritik yang bisa disampaikan yaitu seharusnya dokter yang menangani Pak Anwar tidak sembarangan menceritakan riwayat kesehatan pasiennya kepada siapapun, terkecuali memang keluarga dari pasien. Tindakan dokter ini telah menyalahi aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia, yaitu yang tercantum dalam pasal 1 dan pasal 12, yaitu mengenai sumpah kedokteran serta kerahasiaan riwayat kesehatan pasien. Kemudian ada Kode Etik Kedokteran Indonesia, di mana ini merupakan pedoman bagi dokter Indonesia anggota ID dalam melaksanakan praktek kedokteran. Ini kemudian tertuang di dalam SKPBID nomor 221 /PB/A.4/02 pada tanggal 19 April 2002 tentang penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1969 dalam Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Indonesia. Dan sebagai bahan rujukan yang dipergunakan pada saat itu adalah Kode Etik Kedokteran Internasional yang telah disempurnakan pada tahun 1968 melalui Muktamar Ikatan Dokter Sedunia ke-22 yang kemudian disempurnakan lagi pada Mukernas ID 13 tahun 1983. Kemudian untuk yang terakhir saya akan membahas pasal-pasal yang berlaku dalam dunia kedokteran ya, yang mengatur segala itu kewajiban-kewajiban dokter. Yang pertama yaitu untuk kewajiban umum, di mana ini tertera dalam pasal 1 bahwa setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter. Kemudian pasal 2 yaitu seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Kemudian pasal 3, dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Kemudian pasal 4, setiap dokter harus menghindari diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Kemudian pasal 5, tiap perbuatan atau nasihat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien setelah memperoleh persetujuan dari pasien itu sendiri. Kemudian pasal 6 mengatur bahwa
Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Kemudian pasal 7, seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya, di mana pasal 7 ini dibagi dalam 4, yaitu pasal 7A, 7B, 7C, dan 7D. Kemudian untuk yang pembagian pasal itu, di mana ini yang pertama ada pasal 7A, di mana pada pasal 7 ini menjelaskan bahwa seorang dokter harus dalam setiap praktek medisnya memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang dan compassion dan penghormatan atas martabat manusia. Kemudian di pasal 7B menerangkan bahwa seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi atau yang melakukan penipuan atau penggelapan dalam menangani pasien. Kemudian di pasal 7C menjelaskan bahwa seorang dokter harus menghormati hak dan hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak ketenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan dari pasien. Kemudian di pasal 7D menjelaskan bahwa setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Kemudian di pasal 8 ada dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan promotif ataupun preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik fisik maupun psikososial, serta berusaha menjadi pendidik dan mengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya. Kemudian di pasal 9 menyatakan bahwa setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya, serta masyarakat harus saling menghormati. Kemudian ada aturan yang mengatur kewajiban dokter terhadap pasien. Itu di pasal 10 menyatakan bahwa setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini, ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut. Kemudian di pasal 11 menjelaskan bahwa setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadah dan atau dalam masalah lainnya. Kemudian pasal 12 menerangkan bahwa setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Dan yang terakhir, pasal 13 menjelaskan bahwa setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perkemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya. Kemudian yang lain yang mengatur yaitu tentang adanya kewajiban dokter terhadap teman sejawat. Itu ada di pasal 14 dan 15, di mana pada pasal 14 menyatakan bahwa setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Kemudian pada pasal 15 menyebutkan bahwa setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis. Kemudian ada juga menerangkan bahwa kewajiban dokter terhadap dirinya sendiri ada 2 pasal, yaitu tercantum di pasal 16 dan pasal 17. Pada pasal 16 menjelaskan bahwa setiap dokter harus memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik. Kemudian pada pasal 17 menerangkan bahwa setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi kedokteran dan kesehatan.
Oke, mungkin dari saya cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah ataupun dari perkataan yang kurang berkenan. Mungkin cukup itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.